Hujan turun sejak siang, menyisakan genangan di trotoar dan aroma busuk dari gat yang meluap. Di bawah kolong jembatan layang Harmoni, seorang pemuda lusuh duduk bersila dengan tubuh menggigil. Namanya Raka, pengemis muda yang selama ini hidup dari belas kasih dan sisa nasi bungkus dari warung-warung murah. Namun, di balik wajah dekil dan tubuh kurusnya, Raka menyimpan sesuatu yang tak dimiliki oleh manusia biasa, 3 jarum emas pusaka gurunya, Tabib Wu dari pegunungan Gunung Lintang. Jarum-jarum itu selalu dibungkus kain putih dan disimpan dalam kaleng susu tua yang digantung di lehernya. Siapapun yang melihatnya hanya mengira itu jimat pengemis gila. Tapi bagi Raka, benda itu adalah warisan terakhir sebelum gurunya meninggal. Suatu hari kau akan tahu, siapa yang harus kau selamatkan dengan 3 jarum ini. Tapi ingat, gunakan hanya untuk orang yang benar-benar ditakdirkan, pesan gurunya saat napas terakhirnya menghilang di tengah badai. Setiap malam, Raka selalu menatap jarum-jarum itu sambil merenung. Ia bukan hanya lapar karena perut kosong, tapi juga lapar akan makna hidup. Di sudut kota yang kejam ini, siapa yang peduli pada pemuda dekil seperti dia? Ia sering dihina, dilempar batu, bahkan dijamret oleh preman jalanan. Tapi Raka tidak pernah membalas. Gurunya pernah berkata, yang bisa menyembuhkan luka orang lain, harus mampu menahan luka paling dalam. Suatu sore, Raka menemukan seorang anak kecil tergeletak kejang-kejang di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, ia memijit titik-titik saraf anak itu dengan cepat dan tepat. Dalam 2 menit, anak itu terbangun dan menangis. Ibu si anak terkejut dan menangis sambil memberikan uang 100.000 kepada Raka. Tapi Raka menolak. "Saya bukan tabib, saya cuma orang yang tak punya apa-apa," ucapnya sambil tersenyum getir. Tak banyak yang tahu, ia diam-diam telah menyembuhkan puluhan orang di gang-gang sempit yang tak sanggup berobat ke rumah sakit. Namun, malam itu berbeda. Angin terasa lebih dingin, dan langit mendung seperti menyembunyikan rahasia besar. Raka bermimpi bertemu gurunya yang berkata, jarum itu akan membuka takdirmu malam ini. Jangan ragu. Saat terbangun, ia melihat seorang sopir ambulans diam-diam menurunkan tubuh wanita muda tak bernyawa di dekat tumpukan kardus bekas. Raka mendekat, dan matanya membelalak. Wanita itu adalah Adelina Zhang, CEO muda paling terkenal di Asia yang wajahnya sering muncul di TV, dan telah koma selama 3 tahun. Tubuh Adelina dingin dan pucat. Raka menempelkan jari ke lehernya. Lemah, tapi masih ada denyut. Wajah Raka menjadi tegang. Ia membuka kaleng kecil di lehernya. Di dalamnya, 3 jarum emas berkilau lembut meski malam gelap. "Inikah takdirku?" bisik Raka. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap langit, dan menggenggam 1 jarum dengan tangan gemetar. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Dengan jari yang mantap, Raka menusukkan jarum pertama ke titik tengah dada Adelina, lalu 1 lagi di puncak kepala, dan terakhir di antara alis mata. Seluruh tubuh Adelina mendadak kejang, lalu tenang. Hujan turun lebih deras, membasahi mereka berdua. Tiba-tiba, mata Adelina terbuka perlahan, lemah, tapi hidup. Ia menatap Raka, seperti melihat seseorang dari kehidupan yang berbeda. Di balik matanya yang redup, ada bisikan lirih yang hampir tak terdengar, "Siapa kamu?" Dan malam itu, dunia berubah, bagi Raka, dan seluruh Asia. Adelina tak bisa mengingat siapa lelaki di hadapannya. Pandangannya masih kabur, napasnya berat, dan tubuhnya terasa seperti baru keluar dari liang kubur. Raka panik, tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya memeluk tubuh wanita itu, melindunginya dari hujan malam. Dalam keheningan yang hanya diiringi suara rintik air, Raka tak sadar bahwa dari kejauhan, kamera pengawas salah satu ruko di seberang jalan telah merekam segalanya. Dari detik pertama ia menusukkan jarum, hingga mata Adelina terbuka kembali. Keesokan paginya, kota gempar. Media sosial dipenuhi oleh video viral, seorang pengemis menyembuhkan wanita yang selama ini diyakini akan selamanya koma. Wartawan berspekulasi, komentator berebut panggung, dan dokter-dokter besar dipermalukan oleh sesuatu yang mereka anggap pengobatan primitif. Raka, yang tak mengerti apapun soal dunia media, justru kembali ke kolong jembatannya. Ia tak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah total. Sementara itu, keluarga besar Zhang panik. Adelina selama ini dirawat secara diam-diam di ruang steril rumah sakit internasional. Tidak ada seorang pun yang tahu mengapa ia tiba-tiba dipindahkan diam-diam, lalu dibuang seperti sampah. Yang mengatur semuanya adalah Brandon Zhang,
kakak tirinya, seorang pria licik yang sudah lama mengincar posisi CEO dan saham terbesar perusahaan keluarga. Ia mengira Adelina akan mati di jalanan, membuatnya bebas menguasai takhta bisnis. Namun kini, Adelina sadar. Dunia mengeluh kesakitan karena kebenaran mulai mencuat. Brandon mulai bergerak cepat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa pemuda lusuh yang muncul di video itu. Kalau dia benar-benar menyembuhkan Adelina, maka dia ancaman bagi kita, ucap Brandon dingin, sambil meremas segelas wine hingga pecah. Di sisi lain, Adelina mulai pulih di ruang perawatan sederhana milik seorang dokter tua di gang sempit. Ia tidak mau kembali ke rumah sakit megah. Ia ingin mencari lelaki yang menyelamatkannya. Dalam pikirannya, wajah pengemis itu terus muncul, menyatu dengan suara hujan malam yang mengantarnya kembali dari kegelapan panjang selama 3 tahun. Aku harus menemukannya, gumamnya lirih, sambil memegang bekas tusukan jarum di antara alis. Berita tentang pengemis 3 jarum semakin viral. Ada yang menyebutnya utusan langit, ada pula yang menuduhnya dukun sihir. Polisi dan wartawan mulai mencari-cari sosok pemuda misterius yang menghilang entah kemana. Beberapa menyebarkan sketsa wajah berdasarkan video. Tapi Raka tak peduli. Ia sibuk membantu seorang nenek penjual lontong yang pingsan di emperan pasar. Baginya, menyelamatkan orang adalah naluri, bukan urusan panggung dan kamera. Namun malam itu, saat Raka duduk di bawah jembatan dengan sepotong roti sumbangan dari seorang anak kecil, ia dikejutkan oleh kilauan lampu mobil mewah yang berhenti tepat di depannya. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita yang mengenakan jubah putih sederhana, dengan wajah cantik yang dulu hanya bisa ia lihat di iklan dan berita TV. Adelina, dengan tubuh masih lemah, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Kau yang menyelamatkanku, bukan?" Raka tak menjawab, ia hanya menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam kembali hening, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena takdir baru sedang menulis ulang hidup dua insan dari dunia yang sangat berbeda. Hujan kembali turun malam itu, seperti mengenang malam ketika Raka menyelamatkan Adelina dari cengkeraman kematian. Namun kali ini, bukan tubuh lemah yang dibuang, melainkan sosok anggun yang berdiri tegak di hadapannya. Adelina Zhang, wanita yang selama ini hanya hidup dalam layar kaca, kini berdiri di bawah payung, memandangi pemuda dekil yang telah mengubah takdirnya. "Aku mencarimu, kemana saja kau selama ini?" ucapnya pelan, hampir seperti bisikan di antara deras hujan. Raka terdiam, seluruh tubuhnya menegang, bukan karena takut, tapi karena terlalu tak percaya bahwa wanita yang ia sembuhkan kini datang mencarinya. Ia menatap Adelina, lalu menunduk. "Saya bukan siapa-siapa, Nona. Saya hanya pengemis," jawabnya lirih, hampir memohon agar wanita itu tak menaruh harapan. Tapi Adelina tersenyum, senyum yang tak ia keluarkan bahkan untuk dunia bisnis yang telah ia pimpin sejak usia 24. "Kau menyelamatkan hidupku. Itu lebih dari siapapun yang pernah kulihat dalam hidup ini." Adelina lalu membungkuk di hadapan Raka, mengejutkan semua orang yang melihat dari kejauhan. Seorang supir pribadi, seorang pengawal, dan bahkan orang-orang sekitar hanya bisa terdiam. CEO perusahaan terbesar se-Asia membungkuk di hadapan pemuda yang tak punya alamat, tak punya nama, dan hanya bermodal jarum emas yang digantung di lehernya. "Biarkan aku membalas budi ini, dengan caraku," katanya. Raka dibawa ke sebuah rumah singgah sederhana milik Adelina, bukan rumah mewah, tapi tempat peristirahatan pribadi yang jauh dari sorotan media. Di sana, mereka berbicara hingga larut. Raka menceritakan masa kecilnya yang penuh kelaparan, bagaimana ia diasuh oleh seorang tabib tua di kaki gunung, dan bagaimana 3 jarum itu adalah simbol pengorbanan, bukan kebanggaan. Adelina mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, pria di hadapannya bukan sembarang pengemis, ia adalah anugerah yang datang saat semua orang menyerah padanya. Sementara itu, di kantor pusat Zhang Corp, Brandon menonton berita terbaru tentang kebangkitan Adelina. Tangannya bergetar memegang gelas wine, kali ini bukan karena emosi, melainkan ketakutan. Ia tidak menyangka wanita itu akan hidup, apalagi mencari pria misterius itu. Jika si pengemis itu dekat dengan Adelina, maka ia ancaman. Ia harus lenyap, bisiknya penuh kebencian. Brandon segera menghubungi salah satu orang kepercayaannya dari lingkaran mafia medis internasional. Keesokan harinya, Adelina memutuskan mengadakan konferensi pers dadakan. Dengan suara lantang dan tegas,
ia mengumumkan kepada dunia bahwa hidupnya diselamatkan oleh seseorang yang tak dikenal masyarakat, tapi dikenal oleh takdir. Dia bukan dokter, bukan profesor, bukan miliarder. Tapi dia manusia sejati, ucapnya sambil menatap lurus ke arah kamera. Raka yang duduk di belakang layar TV di gang sempit hanya bisa menangis, menyadari bahwa hidupnya kini bukan lagi milik dirinya sendiri. Dalam seminggu, nama Raka menjadi perbincangan seluruh Asia. Sebagian menyebutnya malaikat jalanan, sebagian lain menyebutnya penipu yang menggunakan ilmu hitam. Tapi di balik semua itu, Adelina tetap berdiri teguh membelanya. Bahkan ia mengajak Raka untuk tinggal bersamanya sementara waktu, agar lebih mudah dikenalkan pada dunia yang berbeda, dunia bisnis, media, dan kekuasaan. "Aku tak ingin kau hilang seperti malam itu lagi," kata Adelina, menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa hangat bukan karena api unggun, melainkan karena seseorang yang menerima dirinya, bukan karena kasihan, tapi karena percaya. Kabar penyembuhan Adelina oleh seorang pengemis dengan 3 jarum emas mengguncang jagat Asia. Semua stasiun televisi, portal berita, hingga media luar negeri berlomba-lomba mengangkat kisah keajaiban 3 jarum. Wajah Raka terpampang di mana-mana, dari layar kaca hingga halaman depan majalah ternama. Tapi ironisnya, pemuda itu justru lebih banyak bersembunyi di balik dapur rumah singgah, merasa asing dan kikuk di tengah sorotan dunia. Ia tak pernah ingin jadi terkenal, ia hanya ingin hidup damai. Adelina, dengan keteguhan hati dan tatapan tajam yang sudah menaklukkan ratusan dewan direksi, kini menjadi pelindung Raka. Ia berdiri di podium-podium besar, menyatakan bahwa perusahaan Zhang Corp akan mendirikan divisi kesehatan rakyat bernama Raka Foundation, sebagai bentuk penghormatan atas penyelamatan hidupnya. Dunia bisnis terhanyak, saham Zhang Corp melonjak, dan para investor mulai membicarakan era baru kesehatan spiritual timur. Namun di balik semua gemerlap itu, gelap pun mulai menyusup. Brandon Zhang, sang kakak tiri, semakin gelisah. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Adelina tidak hanya pulih, tapi kini semakin dekat dengan pria misterius itu. Raka bukan hanya pahlawan di mata publik, ia mulai menjadi simbol perubahan. Dan perubahan adalah ancaman bagi orang seperti Brandon, yang hidup dari kebusukan sistem. "Jika aku tak bertindak sekarang, semuanya akan hilang," geramnya sambil menatap layar TV yang memperlihatkan Raka sedang menggandeng tangan Adelina dalam acara amal. Di tengah gemuruh ketenaran itu, Raka tetap rendah hati. Ia menolak tinggal di penthouse mewah, lebih memilih tidur di kasur gulung dekat dapur rumah singgah. "Saya takut kehilangan hati saya kalau tinggal di atas," ucapnya polos pada Adelina. Wanita itu hanya tersenyum, menatap Raka seperti menatap sesuatu yang sudah sangat langka di dunia ini, jiwa yang murni. Namun ia tahu, dunia luar tidak akan membiarkan seseorang seperti Raka tetap bersih. Dunia akan mencemarinya dengan segala bentuk tipu daya. Sebuah undangan dari Organisasi Kesehatan Dunia datang. Mereka ingin Raka menjadi pembicara kehormatan di Swiss, dalam konferensi pengobatan alternatif internasional. Adelina menyemangatinya, tapi Raka merasa berat. "Aku belum pantas bicara di depan mereka. Aku bahkan belum tahu siapa diriku sebenarnya." Ia merasa tubuhnya hadir di dunia baru, tapi hatinya masih tertinggal di kolong jembatan tempat dulu ia berbagi nasi basi dengan kucing liar. Malam itu, Adelina memandangi Raka dari kejauhan. Pria itu sedang duduk di halaman rumah singgah, menatap langit sambil memutar-mutar kaleng kecil tempat 3 jarum disimpan. "3 jarum ini bukan untuk kemegahan," katanya lirih saat Adelina duduk di sebelahnya. "3 jarum ini hanya akan bekerja untuk hati yang benar-benar butuh diselamatkan." Adelina menggenggam tangannya pelan, lalu membalas, "Lalu bagaimana dengan hatimu, Raka? Siapa yang akan menyelamatkannya dari dunia ini?" Tak lama setelah percakapan itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat sedang menolong seorang anak pengidap asma kambuhan di pinggiran kota, Raka diserang oleh sekelompok pria bertopeng. Mereka bukan perampok biasa, mereka tahu siapa yang mereka incar, dan tahu bagaimana cara membuatnya hilang diam-diam. Raka pingsan dengan luka tusuk di punggung. Dan untuk pertama kalinya, dunia yang memujanya terdiam dalam ketakutan. Adelina hampir menjatuhkan ponselnya saat menerima kabar bahwa Raka diserang dan kini terbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis. Matanya memerah, jantungnya berdegup keras seperti dipukul berkali-kali. Selama hidupnya, ia pernah kehilangan ayah, dikhianati keluarga, bahkan dibuang saat koma.
Tapi luka terbesar justru datang sekarang, ketika orang yang menyelamatkannya nyaris kehilangan nyawa karena ulah para pengecut. Kalian menyentuh orang yang salah, gumamnya dingin, sebelum mengenakan jas hitam dan memanggil seluruh tim hukumnya. Raka sadar 2 hari kemudian. Tubuhnya lemah, namun senyumnya tetap lembut. Aku masih hidup, jadi belum saatnya, bisiknya saat melihat Adelina di sampingnya. Wanita itu menggenggam tangannya erat, tidak mampu berkata apa-apa. Air matanya jatuh satu persatu, bukan karena kesedihan semata, tapi karena rasa bersalah. Ia tahu, ini bukan sekadar serangan acak. Ini adalah pesan dari orang yang selama ini mengintai dari balik kemewahan dan kekuasaan. Mulai hari ini, kau tak akan jalan sendirian lagi, Raka, ucap Adelina mantap. Adelina menggelar konferensi pers dadakan. Dengan mata tajam dan suara penuh api, ia menyatakan bahwa akan memburu pelaku penyerangan sampai ke akar-akarnya. Ia bukan hanya penyelamatku, ia adalah simbol harapan bagi jutaan orang yang tak punya akses ke kesehatan. Dan hari ini, saya nyatakan perang pada siapapun yang mencoba menjatuhkan dia, ucapnya lantang, diiringi tepuk tangan dan tangis dari publik yang hadir. Brandon, yang menonton konferensi itu menggertakkan giginya. Ia tahu Adelina tak sekadar mengamuk. Wanita itu punya kekuatan, kekayaan, dan jaringan hukum internasional. Tapi ia tak gentar. Di balik layar, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya, menebar fitnah bahwa Raka adalah seorang dukun penipu yang memanipulasi CEO demi kekayaan. Media bayaran mulai menyebar video-video palsu, melebih-lebihkan kejadian, bahkan mengaburkan fakta-fakta tentang penyembuhan Adelina. Namun Adelina tidak tinggal diam. Ia membawa Raka tampil langsung di acara bincang ternama di Tokyo. Di sana, Raka bukan hanya membagikan kisah hidupnya, tapi juga menunjukkan teknik akupuntur dasar kepada para dokter dan praktisi kesehatan modern. Semua terpukau. Salah satu profesor dari Jepang bahkan berujar, teknik ini bukan sihir. Ini adalah bentuk kecerdasan tubuh yang sudah hilang ratusan tahun. Nama Raka kembali menjulang, kali ini lebih kuat dan tak tergoyahkan. Setelah acara itu, Adelina memberikan kejutan, ia resmi mengangkat Raka sebagai Direktur Kehormatan Raka Foundation, sekaligus memberikan 5% saham Zang Corp padanya, jumlah yang tak hanya besar secara nilai, tapi juga membuat Raka kini punya suara di rapat pemegang saham. Raka sempat menolak, saya tak mengerti dunia kalian, tapi Adelina menjawab sambil menatapnya penuh harap, maka biarlah aku ajarkan, dan dunia belajar darimu. Beberapa hari kemudian, saat Raka sudah pulih dan berjalan pelan di taman rumah singgah, seorang ibu tua mendekatinya dengan anak kecil. Ini anak saya, Pak Raka. Dulu asma berat, tapi setelah dengar kisahmu, kami jadi percaya lagi pada hidup. Terima kasih. Ya, Raka tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berjongkok, memeluk anak itu sambil menahan tangis. Mungkin inilah alasan kenapa ia masih diizinkan hidup. Dan di balik senja yang memerah di atas atap rumah singgah itu, Adelina berdiri diam, memandangi Raka dari kejauhan. Dalam hatinya, ia bersumpah, kali ini aku yang akan melindungimu, bahkan dari keluargaku sendiri. Langit di atas gedung Zang Corp tampak mendung, seperti mencerminkan suasana di dalam ruang pertemuan Dewan Direksi. Brandon Zhang duduk dengan tenang, namun matanya menyala penuh kebencian. Di depannya terpampang berita besar, Raka, sang tabib jalanan kini jadi Direktur Kehormatan Zang Corp. Para investor mulai goyah. Brandon, yang selama ini menabur pengaruh dengan uang dan ketakutan, mulai merasa ditelan oleh seseorang yang bahkan tak pernah memakai sepatu layak. Di balik senyum Adelina yang disorot kamera, Brandon melihat ancaman besar. Tak hanya soal warisan atau saham, ini soal kendali penuh atas kerajaan bisnis keluarganya. Dan kini, kekuasaan itu perlahan berpindah pada seseorang yang bahkan tak pernah duduk di bangku universitas. Brandon pun memulai langkah liciknya, menyebar bisikan halus ke antara para pemegang saham senior, menyebut Raka sebagai dukun miskin yang memikat CEO dengan ilmu hitam warisan gunung. Tak butuh waktu lama, gerakan diam-diam itu mulai berdampak. Beberapa media kembali mempertanyakan latar belakang Raka. Seorang jurnalis bayaran menyusup ke rumah singgah dan mengambil foto Raka saat sedang bermeditasi di bawah pohon, lalu membumbuinya dengan narasi klinik. Pengaruh gaib, ilmu hitam dari pegunungan. Benarkah CEO Asia termuda dikendalikan oleh tabib pengemis? Begitulah berita-berita itu menyebar di dunia maya seperti wabah. Raka mulai merasakan tekanan.
Ia tak mengerti mengapa dunia yang dulu mengangkatnya kini perlahan berubah menjadi pisau yang ingin menusuk punggungnya. Ia berusaha menjauh, bahkan sempat meninggalkan rumah singgah tanpa pamit. Namun Adelina, yang mengetahui kabar itu, segera mencarinya dan menemukannya duduk sendirian di pinggir rel kereta, menatap malam. "Mengapa kau lari?" tanya Adelina sambil terisak. Raka hanya menjawab, "Aku tak ingin kau terluka karena aku." Adelina mendekat, berlutut di depannya, menggenggam tangan lelaki yang telah membangunkannya dari koma. "Dulu aku hidup tanpa jiwa, bahkan ketika tubuhku bernyawa. Tapi kau membangunkan aku bukan hanya dari koma, tapi dari kehampaan hidup. Jika dunia menyakitimu, biar aku yang berdiri di depan." Air matanya menetes, membasahi tangan Raka yang kasar karena bertahun-tahun hidup di jalanan. Malam itu juga, Adelina membuat keputusan besar. Ia membatalkan semua agenda rapat, menarik semua aset pribadinya, dan memindahkan markas besar Raka Foundation ke gedung utama Zangkorp, tepat di lantai yang dulunya milik Brandon. Sebuah pernyataan keras yang membuat para pesaing gemetar. Brandon tak tinggal diam. Ia mulai menghubungi para mafia bisnis gelap yang dulu pernah bekerja untuk ayah mereka. "Kalau dia tak bisa dijatuhkan lewat saham, maka kita jatuhkan lewat nyawa," ujarnya dingin. Di tengah ketegangan yang makin meruncing, Raka kembali ke ruang meditasi dan membuka kaleng tua berisi 3 jarum. 2 jarum telah ia gunakan, 1 untuk menyelamatkan Adelina, 1 lagi untuk menyembuhkan anak-anak saat penyerangan. Tinggal 1 jarum terakhir. Ia menggenggamnya erat. "Jarum terakhir, hanya untuk 1 jiwa yang paling membutuhkan," ucapnya perlahan. Di luar, badai mulai datang. Dan di kejauhan, suara langkah kegelapan mulai mendekat. Malam itu, kota yang dulu menertawakannya kini bersiap menyaksikan pertempuran takdir, antara hati tulus dan dendam paling kelam. Minggu pagi itu, sinar matahari tak mampu menghangatkan hati Raka. Meski kini ia mengenakan setelan jas mahal dan duduk di kursi eksekutif di lantai 77 Zangkorp, hatinya masih merasa asing. Di ruangannya yang luas, ia menyimpan kaleng kecil berisi 1 jarum terakhir, sebuah pengingat bahwa siapa dirinya tak pernah ditentukan oleh pakaian, uang, atau gedung megah, melainkan oleh keberanian mencintai sesama tanpa syarat. Tapi dunia mulai memperlakukannya berbeda. Ia bukan lagi pengemis dari kolong jembatan, tapi jutawan fenomenal dari Asia Timur. Adelina tak pernah jauh darinya. Kini, keduanya bekerja bersama di bawah bendera Raka Foundation, yang telah memiliki cabang di 7 negara dan menjadi tonggak baru dalam dunia pengobatan alternatif dan sosial. Ribuan orang miskin telah mendapat pengobatan gratis, dan nama Raka menjadi simbol kemanusiaan lintas negara. Di televisi, ia diwawancarai dengan penuh hormat. Di media sosial, ia dijuluki Dokter Langit dan Tabib Revolusioner. Namun, bagi Raka, semua itu hanyalah alat, bukan tujuan. Di tengah pujian dan kekaguman itu, kesepian mulai menyelinap ke hati Raka. Dunia yang dulu menolaknya kini menyembahnya, tapi ia rindu senyum jujur dari anak jalanan, obrolan sederhana dengan pedagang kaki lima, dan malam-malam hening di kolong jembatan. "Apa aku masih menjadi aku?" gumamnya saat menatap cermin. Ia takut menjadi makhluk yang dipoles oleh sorotan kamera, tapi kehilangan nyawa dari dalam. Adelina menyadari kegelisahan itu. Suatu malam, ia mengajak Raka ke tempat yang tak pernah didatangi publik, sebuah gang sempit di mana dulu ia sempat diculik saat usia 7 tahun, sebelum ayahnya menjadi miliarder. "Dunia kita lahir dari luka, Raka. Tapi bukan berarti kita tak bisa menyembuhkan dunia dari luka itu," ucapnya sambil memandang lampu kota yang redup. Raka terdiam, kata-kata itu menghantam batinnya seperti petir. Sementara itu, Brandon meradang. Upayanya menyebar fitnah gagal total. Bahkan investor yang semula mendukungnya perlahan menarik diri karena reputasinya rusak. Tapi ia belum menyerah. Di ruang gelap bawah tanah villa pribadinya, ia menemui seorang pria bertato naga, mata satu, dan suara seperti besi beradu. "Buat dia menghilang, kali ini untuk selamanya," ucap Brandon dingin. Sang pembunuh bayaran hanya mengangguk dan mengambil foto Raka dari atas meja. Keesokan harinya, Raka hendak membuka klinik rakyat baru di kota kecil ketika mobil yang ditumpanginya nyaris dihantam truk dari arah berlawanan. Sopirnya luka parah, tapi Raka selamat dengan luka di bahu. Semua menyebut itu kecelakaan, tapi Adelina tahu, ini bukan kecelakaan, ini peringatan. Tangannya gemetar saat membersihkan darah di lengan Raka. "Aku tak bisa kehilangan kamu lagi," ucapnya pelan,
suaranya pecah oleh tangis yang ditahan. Raka memandang Adelina lama, lalu menggenggam tangannya. Aku tak akan pergi kemanapun. Tapi kalau aku hilang, pastikan kamu tetap berdiri. Jangan biarkan mereka menang. Kata-kata itu seperti wasiat. Adelina menggigit bibirnya, menahan air mata, dan hanya menjawab satu kalimat, kalau mereka datang untukmu, maka mereka harus melewati aku dulu. Dan malam itu, di balik kekayaan dan kejayaan, dua hati yang berasal dari luka masa lalu bersiap menghadapi serangan paling gelap yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Langit Jakarta malam itu kelam tanpa bintang, seolah menjadi pertanda bahwa badai besar akan datang. Di tempat lain, Raka baru saja keluar dari ruang perawatan setelah luka di bahunya dijahit. Meski tubuhnya masih lemah, ia menolak untuk tinggal di rumah sakit. Banyak orang yang menunggu pengobatan. Aku tidak bisa rebahan ketika mereka menahan sakit, katanya lirih. Adelina memprotes, tapi ia tahu, jiwa Raka tidak bisa dikekang. Ia bukan orang biasa, ia adalah harapan hidup bagi banyak orang. Namun musuh sudah bersiap jauh lebih matang. Brandon menyusun rencana akhir penculikan. Ia tak lagi ingin mempermalukan Raka, tapi menghapusnya dari muka bumi. Malam itu, saat Raka kembali dari pembukaan klinik rakyat di Tangerang, 3 mobil hitam mengadang laju iringannya. 4 pria bertopeng menyerbu, mengikat sopir, dan menculik Raka dengan brutal. Kamera pengawas jalan sempat merekam sebagian kejadian, tapi pelaku sangat terlatih. Seolah bayangan yang tak meninggalkan jejak. Adelina mendapat kabar itu 2 jam kemudian. Ia histeris. Tubuhnya lemas, pikirannya berputar seperti badai yang menelan semua akalnya. Tidak, Raka tidak boleh hilang, tidak lagi. Ia memukul meja, menangis di tengah ruang rapat, mengejutkan seluruh direksi. Dalam waktu singkat, ia mengerahkan semua tim keamanan perusahaan, menyewa detektif internasional, bahkan menghubungi jenderal-jenderal lama yang pernah bekerja dengan mendiang ayahnya. Hari-hari tanpa Raka seperti neraka. Adelina hampir tak tidur, tak makan, dan hanya hidup dari secangkir kopi dan harapan. Dunia juga ikut gempar. Media menggila, menyebarkan berita, sang tabib emas diculik. Rakyat turun ke jalan, menyalakan lilin, berdoa untuk keselamatan Raka. Di media sosial, tagar-tagar Safe Raka mendunia. Tapi tak satu pun tahu di mana ia disembunyikan. Hanya satu orang yang tahu, Brandon Zhang, yang kini menyaksikan dunia bersimpuh di depan penderitaan yang ia ciptakan. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tubuh Raka terikat pada kursi besi, dipukuli dan diancam. Tapi wajahnya tetap tenang. Aku sudah pernah hampir mati karena kelaparan, kalian pikir pukulan bisa membuatku takut? Katanya sambil menatap tajam ke arah pemimpin penculik. Darah menetes dari sudut bibirnya, namun matanya menyala seperti api yang tak bisa padam. Bahkan dalam gelap dan sunyi, Raka masih menjadi cahaya. Ketika salah satu penculik hendak menusukkan benda tajam ke tubuhnya, tiba-tiba terdengar ledakan kecil di luar gudang. Listrik padam, jeritan dan suara tembakan menggema. Dalam hitungan menit, pasukan keamanan Adelina menyusup masuk dan menyelamatkan Raka. Adelina sendiri yang memeluk tubuh Raka yang penuh luka dan darah. Kau hidup, bisiknya sambil menangis tak terkendali. Raka tersenyum lemah, lalu jatuh pingsan di pelukannya. Beberapa hari kemudian, Brandon ditangkap dengan bukti lengkap keterlibatannya dalam penculikan. Ia tak berkata apa-apa saat diborgol, hanya menatap ke arah kamera dan berucap, dunia ini tak layak bagi orang seperti dia. Kebaikan tak akan bertahan lama, tapi dunia menjawab sebaliknya. Raka keluar dari rumah sakit disambut ribuan orang yang menyalakan lilin dan menyanyikan lagu harapan. Untuk pertama kalinya, Raka berdiri di atas panggung besar dan berkata dengan suara gemetar. Kebaikan tidak mati, ia hanya menunggu orang yang berani bertahan. Langit cerah di hari pembebasan Raka terasa seperti hadiah dari semesta. Namun di dalam hatinya, awan gelap masih menggantung. Tubuhnya telah pulih, tetapi jiwanya penuh luka. Ia duduk sendirian di balkon rumah singgah, memandangi kaleng tua yang menggantung di lehernya. 2 jarum telah digunakan, dan kini tinggal 1, yang terakhir. Jarum yang tak hanya menjadi pusaka, tapi juga simbol terakhir dari amanat gurunya, gunakan hanya untuk 1 jiwa yang paling membutuhkan, yang akan mengubah hidupmu selamanya. Adelina mendekatinya perlahan. Wajahnya kini lebih tenang, tapi sorot matanya tak lagi sekadar kagum, ada cinta, ketakutan, dan pengabdian di dalamnya.
Ia tahu Raka tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Kau masih memikirkan kata-kata gurumu? Iya. Bisiknya pelan. Raka mengangguk pelan. Jarum terakhir ini bukan sekadar alat penyembuh. Ini takdir. Dan aku belum tahu, untuk siapa sebenarnya ia diciptakan. Beberapa hari berlalu. Dunia merayakan kemenangan Raka atas penculikan dan kejahatan Brandon. Zangkorp kini berada dalam kendali penuh Adelina dan Raka. Mereka mengubah sistem perusahaan menjadi lebih manusiawi, menggaji buruh dengan layak, serta membuka ribuan klinik untuk masyarakat bawah di Asia Tenggara. Raka menjadi simbol revolusi kemanusiaan. Tapi di balik semua keberhasilan itu, Raka justru semakin sering termenung. Ia merasa, masih ada yang belum selesai. Suatu malam, seorang wanita tua datang ke rumah singgah, membawa anak kecil yang lumpuh sejak lahir. Anak itu bernama Danu, usia 5 tahun, matanya bersinar tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Si nenek hanya berkata pelan, "Saya tak butuh uang, nak, hanya ingin cucu saya bisa berdiri sekali saja dalam hidupnya, untuk memeluk saya." Kata-kata itu menghantam dada Raka. Ia menggenggam kaleng kecilnya erat-erat. Jarum terakhir, bergetar dalam genggamannya. Di ruang sunyi, Raka duduk bersila di depan tubuh kecil Danu. Ia menutup mata, memusatkan seluruh energi batinnya, dan membuka kaleng perlahan. Jarum emas itu mengeluarkan cahaya hangat, seperti hidup dan tahu bahwa waktunya telah tiba. Dengan penuh kehati-hatian, Raka menusukkan jarum itu ke titik-titik sakral tubuh anak itu. Saat jarum terakhir masuk, udara di ruangan seakan terhenti. Semua membisu, tak ada suara, tak ada napas. Hanya keheningan, dan harapan. Beberapa detik yang terasa seperti abad itu akhirnya pecah oleh suara. Nenek Danu, anak kecil yang lumpuh, perlahan mengangkat tangannya. Lalu kakinya bergerak. Sang nenek menjatuhkan diri, menangis histeris, memeluk cucunya sambil bersujud kepada tanah. Raka hanya duduk terdiam, air matanya jatuh, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, ini adalah akhir dari tugasnya. Adelina menyaksikan semuanya dari pintu. Ia menangis, tapi hatinya penuh cahaya. Ia tahu, Raka telah menggunakan warisan terakhir gurunya untuk jiwa yang benar-benar paling membutuhkan, seorang anak tak dikenal, yang hanya ingin memeluk neneknya. Malam itu, Raka berjalan keluar rumah singgah, menatap langit malam yang terang. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum damai. Namun, di balik semua itu, tubuhnya mulai melemah. Nafasnya menjadi pendek. Jarum terakhir tidak hanya menguras energi spiritualnya, tapi juga menyerap sisa hidupnya sendiri. Raka tidak menyesal. Ia telah memenuhi takdirnya. Ia telah menyembuhkan yang tak bisa disembuhkan. Dan kini, ia siap menerima apapun yang menanti di akhir jalan. Pagi itu langit berwarna abu-abu, seolah alam pun menahan napas. Raka duduk di kursi rotan rumah singgah, tubuhnya semakin ringkih, kulitnya pucat, dan napasnya mulai pendek-pendek. Adelina duduk di sampingnya, menggenggam tangan lelaki yang telah mengguncang seluruh hidupnya. Ia tahu, waktu mereka tak lagi lama. "Kau telah melakukan segalanya, mengapa harus kau yang pergi?" tanya Adelina dengan suara bergetar. Tapi Raka hanya tersenyum, menatap langit. Karena hidup bukan tentang seberapa lama, Adelina, tapi seberapa dalam kita memberi. Raka Foundation kini menjadi gerakan global. Klinik-klinik rakyat menjamur di berbagai negara miskin. Para dokter muda mulai belajar metode penyembuhan tradisional yang diajarkan Raka, menggabungkannya dengan ilmu modern. Namanya kini bukan sekadar simbol harapan, tapi menjadi bahan ajar di universitas-universitas dunia. Namun hanya Adelina yang tahu satu kebenaran yang tak diketahui siapapun, bahwa Raka sedang sekarat. Di ruang kecil yang dulu ia gunakan untuk meditasi, Raka meminta Adelina membawanya ke sana untuk terakhir kalinya. Di sana ia menyimpan semua catatan tentang teknik penyembuhan, filosofi gurunya, dan prinsip-prinsip hidupnya. Buku-buku ini, ajarkan pada dunia. Tapi jangan ajarkan untuk cari kekuasaan, ya. Ajarkan, untuk menyentuh hati, bisiknya sambil menyerahkan satu bundel naskah terakhir bertuliskan tangan sendiri, 3 jarum, 1 jiwa. Adelina sudah tak mampu menahan tangis. Ia memeluk tubuh Raka erat-erat, seolah jika ia cukup erat memeluknya, ia bisa menahan jiwa itu agar tak pergi. "Aku tak sanggup tanpamu, aku mencintaimu, Raka." Kalimat itu akhirnya terucap, di antara tangis dan nafas terakhir lelaki yang mengubah takdirnya. Raka tersenyum, menatap matanya lembut. "Kau tak pernah sendiri, karena cinta
akan hidup dalam segala yang kau sentuh. Dan saat matahari perlahan menyelinap dari balik awan, Raka menutup matanya untuk terakhir kalinya. Tak ada jeritan, tak ada drama. Hanya keheningan, dan damai. Jarum terakhir telah digunakan, dan tubuh sang tabib kini tenang, kembali ke alam, seperti yang dijanjikan gurunya puluhan tahun silam. Dunia tak kehilangan pahlawan. Dunia baru saja menyaksikan kelahiran legenda. Upacara penghormatan digelar secara internasional. Para pemimpin dunia, tokoh kemanusiaan, hingga anak-anak yang pernah diselamatkan Raka datang dari berbagai negara. Tapi tak ada pidato yang mampu menandingi kata-kata sederhana Adelina saat menabur bunga di atas makamnya. Ia datang sebagai pengemis, dan pergi sebagai penyembuh dunia. Bertahun-tahun kemudian, patung Raka berdiri di tengah taman rakyat, tempat dulu ia pernah duduk memberi terapi gratis. Dan di bawah patung itu tertulis kalimat abadi. Bukan kekayaan yang mengubah dunia, tapi hati yang bersedia memberi segalanya, bahkan hidup.